Jangan mengelak, pasti Anda juga terkejut seperti banyak orang lainnya pada malam Selasa 6 Agustus 2024 ketika mendengar bahwa Yahya Sinwar menjadi pemimpin baru Hamas menggantikan Ismail Haniyah. Kita sebagai masyarakat muslim tentu terkejut. Maka bagaimana dengan reaksi orang-orang Israel? Bagaimana dampaknya terhadap mereka? Hamas memilih pria yang bahkan mereka sendiri sulit untuk bernegosiasi dengannya, untuk menjadi wajah utama dalam negosiasi yang akan berhadapan dengan Israel. Apakah ini merupakan strategi politik atau keputusan yang diambil oleh Yahya Sinwar sendiri? Dan mengapa harus sekarang? Padahal Yahya Sinwar berada di puncak daftar orang yang paling dicari oleh Israel. Selain itu, muncul pertanyaan yang ada di benak kita semua. Siapa sebenarnya Yahya Sinwar ini? Bagaimana bisa seorang tahanan yang dijatuhi hukuman 425 tahun penjara ini kini menjadi sorotan utama dalam berita internasional? Hadirin sekalian, inilah episode yang telah Anda tunggu-tunggu, dan saya menunda konten ini beberapa hari, tetapi sekarang tidak ada jalan lain. Mari kita cari tahu siapa Yahya Sinwar. Saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang kelahirannya dan masa kecilnya karena semua peristiwa penting terjadi saat ia masih muda hingga dewasa. Sinwar berasal dari keluarga sederhana dari Majdal Asqalan yang terjajah. Dan seperti biasa, sebagaimana para pejuang Palestina lainnya, keluarganya mengungsi dari Majdal saat terjadi pengusiran massal dan bencana Nakba. Hingga akhirnya dia dan keluarganya menetap di Gaza, tepatnya di kamp pengungsi Khan Yunis. Perhatikan, saat kita membicarakan para pemimpin Palestina, hampir selalu kita mendengar cerita yang sama dalam setiap episode: pengusiran, pengasingan, dan penjajahan. Kadang-kadang bahkan peristiwa-peristiwa ini sudah terjadi sebelum mereka lahir, seperti kisah Yahya Sinwar yang lahir di Khan Yunis pada 19 Oktober 1962. Bisa dikatakan usianya hampir sama dengan Ismail Haniyah, dan mereka hampir mengalami kondisi yang sama. Pendidikan dasarnya juga dijalani di sekolah-sekolah UNRWA. Yahya Sinwar menyelesaikan pendidikan menengahnya di sekolah menengah atas Khan Yunis untuk laki-laki. Lalu dia masuk ke Universitas Islam pada tahun 1982, di mana sebagian besar pemimpin Hamas lulus. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya dan akan kita bahas di episode-episode mendatang. Seperti yang saya katakan dalam episode tentang Haniyah, ada organisasi bernama Al-Qutla Al-Islamiyah di Universitas Islam yang merupakan perpanjangan dari Ikhwanul Muslimin. Yahya Sinwar segera bergabung dengan organisasi ini bersama teman-temannya seperti Ismail Haniyah, Muhammad Doif, dan banyak lagi pemimpin lainnya dari generasi ini. Sinwar di universitas menjabat sebagai ketua komite olahraga dan komite seni. Bahkan dia yang mendirikan grup seni Islam yang diberi nama Al-A'idun. Dia mendapatkan gelar sarjana dalam bahasa Arab dan lulus pada tahun 1987. Namun sebelum lulus, tepatnya pada tahun 1982, dengan tuduhan bergabung dengan Komite Militer Ikhwanul Muslimin, Israel memeriksanya bersama teman-temannya tentang rahasia-rahasia organisasi tersebut. Setelah 4 bulan, Sinwar dibebaskan dari pengalaman pertama penahanannya. Saat itu dia bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin dan mengajukan ide untuk membentuk badan keamanan untuk mendukung perjuangan. Ide Sinwar adalah bahwa tidak mungkin melawan penjajah kecuali dengan menyingkirkan alat-alat yang digunakan oleh penjajah untuk melawan orang Palestina, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengatasi para pengkhianat dan informan Zionis dan mata-mata Zionis yang ada di tengah-tengah mereka. Syekh Ahmad Yasin setuju untuk membentuk badan yang bertugas melacak para pengkhianat dan informan ini dan menyingkirkan mereka. Namun pada tahun 1985, Israel menangkap Sinwar lagi dengan tuduhan apa? Tuduhan membentuk badan keamanan tersebut.
Artinya masih ada kebocoran informasi. Sinwar kembali dipenjara selama 8 bulan. Dan ketika mereka tidak bisa membuktikan tuduhan itu, dia dibebaskan. Perlu dicatat bahwa saat itu Israel yang menguasai jalur Gaza. Jadi semua ini terjadi di bawah pengawasan tentara dan polisi Israel. Bukanlah sesuatu yang mudah seperti yang mungkin Anda bayangkan. Ketika Sinwar dibebaskan, mereka mulai mengembangkan badan tersebut pada tahun 1986. Dan badan keamanan yang dikembangkan Sinwar menjadi jaringan besar yang mencakup seluruh jalur Gaza. Badan ini menjadi sangat kompleks dan dikenal dengan nama Majd, singkatan dari Munazzamat al-Jihad wa Da'wah atau organisasi jihad dan dakwah. Jika Anda mengambil huruf pertama dari setiap kata, Anda akan mendapatkan singkatannya, yaitu mim, jim, dan dal, yang merupakan singkatan dari kalimat ini, dan dapat dibaca Majd, yang juga berarti kemuliaan. Menurut kisah Syekh Ahmad Yasin, badan ini didirikan dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan Syekh Ahmad Yasin, tetapi dikelola oleh Yahya Sinwar, Khalid Al-Hindi, dan Ruhai Mustafa. Badan ini, seperti yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Yasin, berhasil berjalan dan mengeksekusi beberapa orang Palestina yang terbukti bersalah sebagai pengkhianat. Syekh Ahmad Yasin sendiri mengomentari masalah ini dengan berkata bahwa Hamas melakukan eksekusi terhadap para mata-mata Zionis yang berkhianat terhadap rakyat Palestina. Kita mungkin tidak tahu bahwa dulu ada seorang informan yang ditembak mati dengan pistol. Organisasi Majd ini benar-benar menguasai wilayah Khan Yunis dan menakut-nakuti semua orang. Yahya selalu membawa pistol di pinggangnya secara terbuka. Salah satu orang yang dianggap sebagai pengkhianat bekerja sebagai sopir yang mengantar orang-orang ke jembatan. Dan dia juga punya alat komunikasi langsung dengan orang-orang Zionis. Syekh Ahmad Yasin mengatakan bahwa kami memang harus menculik dan menginterogasinya untuk mengungkap jaringan informan yang bekerja dengannya. Namun, setelah Israel kehilangan mata-mata dan informannya di Gaza, mereka mulai panik dan terus mengejar masalah ini sampai mereka akhirnya menemukan organisasi Majd yang dibentuk oleh Yahya Sinwar yang membuat Gaza menjadi titik buta bagi mereka. Mereka tidak bisa melihat apapun. Habis sudah mata-mata mereka di sana. Sebelumnya Gaza bagi mereka terlihat seperti lapangan yang bisa mereka lihat di layar bioskop. Saat itulah Sinwar ditangkap dan diadili bersama 4 warga Palestina lainnya. Berbeda dengan pemimpin lain yang kami ceritakan sebelumnya yang ditangkap karena membunuh orang Israel, Sinwar diadili karena membunuh sesama warga Palestina. Memang orang Palestina, tetapi mereka adalah pengkhianat terhadap bangsa, umat, dan agamanya sendiri. Sinwar yakin bahwa menghilangkan pengkhianat-pengkhianat ini lebih penting. Setelah membersihkan lingkungannya, barulah dia bisa menghadapi musuhnya dengan tenang, tanpa harus bertarung di semua lini. Logikanya mirip dengan taktik Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Zenki ketika mereka terlebih dahulu menaklukkan negara-negara di sekitar Yerusalem, membersihkannya dari para pengkhianat. Lalu Salahuddin maju menghadapi tentara salib dengan yakin bahwa tidak ada pengkhianatan dari belakang. Yahya Sinwar kemudian dijatuhi hukuman 4 kali penjara seumur hidup ditambah 25 tahun lagi, yang berarti total hukumannya mencapai 425 tahun. Ini karena tuduhan berkonspirasi untuk membunuh sekelompok warga Palestina dari desa Abasan di Khan Yunis, bersama dengan 3 orang lainnya. Yahya Sinwar oleh Israel dikenal dengan sebutan Jagal Khan Yunis. Dia dipenjara pada tahun 1988 ketika berusia 26 tahun dan menghabiskan hampir seluruh masa mudanya di penjara, hingga akhirnya dibebaskan pada tahun 2011 ketika usianya mencapai 50 tahun. Saya akan memberitahu Anda nanti mengapa dia dibebaskan. Namun saya juga ingin Anda fokus bahwa tahun-tahun yang dia habiskan di penjara tidak sia-sia. Dari hari pertama, Sinwar mulai belajar bahasa Ibrani, mendengarkan saluran berita Israel, dan menganalisis kepribadian mereka,
masyarakat mereka, serta mencari tahu kelemahan mereka, bahkan memprediksi masa depan mereka. Dia juga mulai menulis. Mungkin Anda pernah mendengar salah satu karyanya yang terkenal, Kisah Duri dan Cengkeh, yang menceritakan pengalaman perjuangan Palestina dari tahun 1967 hingga Intifadah. Dia juga menulis banyak buku lain seperti Majed dan Hamas, Pengalaman dan Kesalahan, serta menerjemahkan buku-buku seperti Syabak di Antara Puing-Puing dan Partai-Partai Zionis, dan masih banyak lagi. Ada seorang wanita bernama Betty Lahat yang merupakan kepala penjara Hasyar dan juga kepala intelijen di penjara Israel, serta bertanggung jawab atas para tahanan penting termasuk Yahya Sinwar, Syekh Salah Syahadah, Saleh Al-Aruri, dan Marwan Barghouti. Jika Anda mendengarnya berbicara tentang Sinwar, Anda akan merasakan betapa bencinya dia terhadap Sinwar, serta betapa banyak masalah yang telah Sinwar timbulkan di penjara. Betty juga mengatakan bahwa Sinwar menciptakan badan keamanan yang sama seperti yang dia buat di luar penjara. Dia menciptakan badan keamanan di dalam penjara untuk menangkap para informan Israel yang memberitahu informasi tentang mereka di sana. Sinwar bahkan menunjuk para tahanan untuk tugas ini. Di dalam penjara, orang-orang yang diatur oleh Yahya Sinwar ini mendengarkan stasiun radio, menonton saluran TV, dan menulis laporan yang kemudian dikirimkan kepada Yahya Sinwar. Sinwar akan memeriksa laporan-laporan tersebut, menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menganalisanya. Ada juga kabar yang mengatakan bahwa Yahya Sinwar tidak berterima kasih kepada Israel setelah dia mendapatkan perawatan untuk tumor yang ada di mulutnya. Pada kenyataannya, selama masa tahanan Sinwar mengalami sakit parah dan sakit kepala hebat. Setelah itu dia dibawa ke dokter penjara yang mendiagnosisnya bahwa dia memiliki abses di dalam mulut. Dokter tersebut mengatakan bahwa jika abses itu tidak segera diangkat, bisa saja meledak kapan saja dan menyebabkan kematian secara instan. Sinwar kemudian dipindahkan ke beberapa penjara, termasuk penjara Nafha dan penjara Ayalon, sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit Asaf Harofeh, tempat dia menjalani operasi. Ada foto Sinwar bersama dokter yang melakukan operasi tersebut sekitar 20 tahun yang lalu. Operasi itu dilakukan pada tahun 2004, dan ini adalah wawancara terbaru yang dilakukan oleh CNN dengan dokter yang merawat Sinwar beberapa bulan yang lalu. Saat itu dokter ini mengobrol dengan Yahya Sinwar, dan Yahya Sinwar mengatakan bahwa sekarang Israel dalam keadaan kuat. Tapi nanti setelah 20 tahun kalian akan melemah karena perpecahan yang terjadi antara kalian. Dan setelah itu kami yang akan menyerang kalian. Dan selang 20 tahun kemudian Yahya Sinwar membuktikan kata-katanya dan berhasil melakukan serangan umum Badai Al-Aqsa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober. Yahya Sinwar adalah seorang tokoh penting dan merupakan ketua dewan tertinggi tahanan Hamas. Bahkan di dalam penjara, Yahya Sinwar memimpin demonstrasi para tahanan. Hal ini terjadi pada tahun 1992, 1996, 2000, dan 2004. Pada tanggal 25 Juni 2006, seorang tentara Israel bernama Gilad Shalit diculik, dan pihak Zionis sangat ingin agar Gilad Shalit ini bebas. Namun terjadi perdebatan yang alot dalam proses pembebasan Gilad Shalit. Sepertinya Gilad Shalit ini adalah tokoh yang sangat penting. Yahya Sinwar bahkan ikut campur dalam perundingan pembebasan Gilad Shalit dan meminta agar Israel membebaskan 1072 tahanan Palestina termasuk Yahya Sinwar agar Gilad Shalit itu dibebaskan. Hingga akhirnya Yahya Sinwar dipindahkan ke sel tahanan khusus agar dia ditahan seorang diri sehingga tidak menimbulkan masalah dalam proses perundingan. Pada tahun 2006, ada wawancara di televisi Israel. Saat itu reporter berbicara langsung dengan Sinwar dari dalam penjara. Jika Anda mendengarnya, Anda akan menyadari bahwa dia adalah orang yang sama dengan Yahya Sinwar yang kita dengar di podium dan konferensi di Gaza setelah dia dibebaskan.
Dia menyatakan dengan jelas dalam video itu bahwa Israel selamanya akan menjadi musuh. Jika memang ada hutnah atau gencatan senjata, maka Hamas pasti akan menepati janji dalam gencatan senjata. Namun selamanya Hamas tidak akan rela dengan keberadaan Israel, sebagaimana Israel juga tidak akan rela dengan keberadaan Hamas. Bahkan di dalam penjara Israel pun, Yahya Sinwar dengan tenang dan berani menyatakan bahwa Israel adalah musuh dan penjajah. Dan selama Zionis Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu pula Hamas tidak akan tunduk kepada Israel. Sebuah sikap yang jelas, dan sikap itu tidak pernah berubah hingga hari ini. Hampir 20 tahun berselang sejak wawancara itu dilakukan, dan yang membuat orang Israel takjub, Yahya Sinwar menjelaskan sikapnya yang tegas itu dengan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Ibrani Israel. Dalam pertukaran tahanan kesepakatan Shalit atau kesepakatan Wafa'ul Ahrar pada tahun 2011, akhirnya Yahya Sinwar dibebaskan setelah serangkaian pembunuhan terhadap para pemimpin dan pendiri Hamas seperti Syekh Ahmad Yasin, Ar-Rontisi, Syahadah, Al-Ghul, Al-Muqaddimah, Al-Ja'bari, hingga Abu Syamalah dan tokoh-tokoh lainnya. Yahya Sinwar memang berhasil bebas, namun dia meninggalkan tokoh-tokoh besar Hamas lainnya di penjara. Dua sahabatnya yang juga tokoh penting Hamas ialah Marwan Al-Barghusi dan Abbas As-Sayyid, yang dianggap sebagai 3 orang paling berbahaya bagi Zionis. Dan saat Yahya Sinwar meninggalkan kedua sahabatnya itu, Yahya berjanji akan membebaskan mereka berdua. Yahya Sinwar pun kemudian menikah di hari yang sama dengan hari pembebasannya, yaitu di tanggal 21 November 2011 di Masjid Nur wal Iman di Gaza. Setahun setelahnya di tahun 2012, Yahya Sinwar mulai aktif dalam gerakan politik Hamas. Selanjutnya di tahun 2013, Yahya Sinwar juga diberikan wewenang untuk menangani bidang militer dan organisasi Hamas. Kemudian tahun 2015, Amerika, Britania Raya, dan Perancis memasukkan nama Yahya Sinwar ke dalam daftar teroris internasional. Pada tahun 2017, di bulan Februari, setelah Ismail Haniyah meninggalkan Gaza, Sinwar menjadi kepala Biro Politik Hamas di Gaza. Perlu kita ketahui bahwa pemimpin politik Hamas sebelum Ismail Haniyah ialah Khalid Mash'al, sampai kemudian diserahkan kepada Ismail Haniyah tahun 2017. Dan setelah Haniyah keluar dari Gaza, Sinwar menjadi pemimpin Biro Politik Hamas di dalam Gaza. Sedangkan kepemimpinan tertinggi Hamas di bidang politik dipegang oleh Haniyah hingga dia wafat pada tanggal 31 Juli 2024 yang lalu. Penjajah Zionis mengobom rumah Yahya Sinwar pertama kali pada tahun 1989. Padahal saat itu Yahya masih berada di tahanan. Lalu rumah Yahya Sinwar dibom kembali tahun 2014. Zionis Israel selanjutnya mengobom lagi rumah Yahya Sinwar pada tahun 2021. Yahya Sinwar lalu memberikan perintah untuk menembakkan roket ke Tel Aviv. Sejak saat itu, pihak Israel mengumumkan bahwa Yahya Sinwar berada di puncak daftar target yang ingin mereka bunuh. Pada Desember 2023, setelah peristiwa 7 Oktober, rumah Yahya Sinwar kembali dibom untuk keempat kalinya, karena dia dituduh oleh Israel sebagai perencana peristiwa Badai Al-Aqsa 7 Oktober tersebut. Meskipun ada beberapa upaya untuk membunuhnya, Sinwar tetap berada di Gaza, memimpin perjuangan melawan penjajahan. Betapa inginnya Israel membunuh Yahya Sinwar, hingga mereka menganggap bahwa kesuksesan mereka dalam perang ialah saat mereka mampu menghabisi nyawa Yahya Sinwar. Israel bahkan pernah menangkap seorang warga Palestina yang mirip dengan Yahya Sinwar. Orang tersebut ditutup matanya dan difoto, dan diedarkanlah berita bahwa Yahya Sinwar telah ditangkap, dan ternyata terungkap bahwa yang difoto tersebut adalah orang lain dan bukan Yahya Sinwar. Yang paling lucu ialah saat Israel merilis sebuah foto sepatu di reruntuhan dan mengatakan bahwa itu adalah sepatu Yahya Sinwar.
sebagai bukti bahwa Yahya Sinwar telah tewas. Tentu kita bisa bertanya kepada pembuat foto itu, Anda tahu dari mana itu sepatu Yahya Sinwar? Atau sepatu si Ibrahim atau sepatu yang lainnya? Sungguh sebuah berita yang sangat tidak jelas. Yang lebih menarik lagi, Yahya Sinwar sebelum melaksanakan operasi 7 Oktober pernah mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap Zionis Israel di dalam Gaza. Dalam sebuah seminar terbuka didampingi oleh banyak orang, Yahya Sinwar sama sekali tidak takut dan bahkan dia mengatakan bahwa setelah dia mengeluarkan ancaman ini, dia tidak takut terhadap serangan Israel. Dia mengatakan bahwa saat dia pulang dari seminar itu, dia akan pulang dengan jalan kaki dan dia akan memberikan kesempatan bagi orang-orang Zionis untuk menyerangnya. Dia akan memberikan waktu yang cukup bagi Zionis untuk memerintahkan pesawat tempur mereka untuk menyerang Yahya Sinwar, dan dia tidak akan bersembunyi. Hal itu benar-benar dia lakukan. Dia pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Anda yang melihat videonya tentu akan menganggap Yahya Sinwar gila. Memang segila itulah dia. Dia menjadi sedemikian gila karena harus menghadapi penjajahan Zionis yang bahkan lebih gila daripada itu. Akhirnya peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa para pemimpin Hamas siap dan terus melanjutkan perjuangan mereka. Gerakan ini tidak akan berhenti hanya karena satu pemimpin dibunuh. Selalu ada pemimpin lain yang siap menggantikan dan melanjutkan tugas tersebut. Para pemimpin Hamas saat ini semua memastikan bahwa mereka mendukung operasi Badai Al-Aqsa yang direncanakan oleh Sinwar. Meskipun Haniyah mungkin tidak memuaskan pihak Israel dalam negosiasi, Sinwar sekarang yang mengatur segala sesuatunya. Jika musuh berpikir bahwa membunuh Sinwar akan membawa kemenangan, kenyataannya selalu ada yang siap melanjutkan perjuangan. Jika mereka menginginkan perang, maka perang akan terus berlanjut. Namun jika mereka menginginkan perdamaian, mereka siap untuk bernegosiasi. Namun sampai saat itu tiba, kenyataannya adalah perlawanan tidak akan berhenti, dan setiap pemimpin akan mengambil alih peran mereka dalam perjuangan. Sampai saatnya tiba bagi penggantinya. Setelah Ismail wafat, maka muncullah Yahya. Yahya yang dalam riwayat disembeli oleh Bani Israel, akhirnya muncul lagi dan hidup kembali dan menjadi ancaman besar bagi keberadaan Zionis Israel. Maka kata-kata yang tepat untuk mengakhiri video ini adalah ayat Allah untuk Nabi Yahya. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan kuat dan keselamatan atas Yahya di hari dia dilahirkan, di hari dia wafat, dan di hari dia dihidupkan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.